dari orang yang belajar. Ini adalah hasilnya. Dan ini real kalau Anda lihat tanggalnya, itu adalah sampai withdraw-withdrawnya ada, dan ini tanggal-tanggalnya sampai tanggal hari ini. Ini bisnis yang menguntungkan saat ini. Dengan modal yang sedikit bisa menghasilkan uang yang banyak. Tapi permasalahannya adalah ini juga bisa membuat kita miskin kalau kita nggak tahu ilmunya. Jadi apapun itu, mau forex, mau bukan, kalau kita nggak tahu ilmunya, tentunya itu akan membuat kita menjadi orang yang paling dirugikan. Yang jadi permasalahan adalah kalau kita usaha ikan cupang, itu kita pakai modal 1 juta rupiah, lalu 1 jutanya hilang, kita kehilangan 100% dari modal, itu nggak banyak ribut gitu. Tetapi kalau di forex, kita kehilangan modal 1 juta, dan 1 jutanya hilang, itu juga sama 100%, tapi ributnya sampai kemana-mana. Cobalah Bapak dan Ibu, apabila ingin berbisnis, apapun itu, mau bisnis restoran, mau bisnis salon, mau bisnis bengkel, mau bisnis saham, mau bisnis forex, atau mau bisnis jual beli masker misalnya, ada baiknya kita berbicara masalah resiko di depan dibandingkan dengan peluang profit di depan. Tapi kebanyakan dari kita memang lebih senang berbicara masalah profit dibandingkan dengan resikonya. Jadi profitnya dibesar-besarkan peluangnya, sementara resikonya dicoba untuk dihilangkan, diperkecil, disamar-samarkan. Nah, hal seperti inilah yang membuat para penipu mempunyai suatu sistem yang lebih baik. Bapak dan Ibu, skema Ponzi pasti akan terjadi pada saat ekonomi suatu negara sedang memburuk. Apapun itu, kita pernah dengar masalah koperasi Pandawa, kita juga pernah dengar masalah GCG, kita juga pernah dengar masalah MIA. Semuanya berjalan dengan normal, semuanya bertahun-tahun berjalan. Mengapa? Karena masih ada orang yang masuk, masih ada orang yang mendaftar. Tetapi setelah orang yang mendaftar itu sudah mulai mengecil dan sudah membentuk piramid yang besar, mau tidak mau, pemilik Ponzi atau pemilik sistem tersebut akan kabur. Triliunan akan diambil gara-gara kita selalu berbicara masalah profit di depan. Sama dengan forex. Forex bukan berbicara masalah profitabilitas. Forex seharusnya kita berbicara masalah mengendalikan resiko. Bagaimana apabila kita terkena resiko tersebut? Bapak dan Ibu, yang perlu kita ketahui bersama adalah forex atau trading forex itu adalah bisnis. Sekali lagi saya garis bawahi. Forex itu adalah bisnis dan bukan investasi. Jadi kalau ada marketing konsultan atau siapapun itu yang mengatakan, Bapak investasi aja dulu gitu, itu bohong. Bohong besar. Bukan investasi, itu adalah modal yang harus Anda setorkan seperti Anda mau bikin perusahaan, dan apabila terjadi apa-apa, Anda sudah tahu resikonya. Nah, sebelum Anda setorkan modal tersebut, ada baiknya Anda mulai berbicara masalah bagaimana apabila risiko terjadi. Dan kalau bisnis itu belum dimulai, dan sebaiknya seperti itu, ada baiknya kita mengetahui seluk-beluknya. Kita belajar. Kita harus dari nol. Bukan tiba-tiba masukkan uang duluan, lalu nanti terakhir baru belajar. Uangnya udah keburu habis. Atau yang orang zaman sekarang selalu ngomong, ya learning by doing lah.
Kita sambil jalan lah, hampir belajar. Berapa banyak uang yang habis gara-gara kita melakukan hal tersebut. Bapak dan Ibu, Forex adalah trading atau perdagangan layaknya perdagangan biasa. Yang lebih mudahnya adalah apabila Bapak dan Ibu punya uang Rp14.000, silakan Anda tukarkan ke money changer dan pasti Anda akan dapat $1. Dan ternyata keesokan harinya US dollarnya naik menjadi Rp15.000. Anda akan kembali lagi ke money changers tersebut untuk menukarkan uang $1 dengan uang Rp15.000. Anda punya untung Rp1.000. Cerita ini adalah kalau dibuat menjadi online itu jadi forex. Semudah itu, segampang itu, dan sederhana seperti itu. Kembali saya garis bawahi bahwa trading forex itu bukan investasi. Itu adalah suatu bisnis murni. Dan hati-hati, yang namanya bisnis akan terkait erat dengan apa yang namanya resiko. Di forex banyak banget yang gagal. Sederhana sih, karena setiap trader di forex itu udah merasa dirinya udah hebat, udah jago, udah pinter, udah mempunyai suatu metode yang bisa menaklukkan pasar. Bapak dan Ibu, kalau Anda mengenal yang namanya ketua The Fed, namanya Jerome Powell, tadi malam dia saja mengatakan bahwa Amerika memang saat ini mempunyai ekonomi yang baik, tetapi masih jauh di luar harapan. Bapak dan Ibu bisa bayangkan, ketua bank sentral terbesar di dunia masih bingung ngadepin ekonomi dunia, masih bingung menghadapi pertumbuhan ekonomi Amerika. Terus tiba-tiba dengan tenangnya kita mengatakan bahwa kita punya metode dan kita tahu mau kemana harga. Bapak dan Ibu, orang yang nggak pernah upgrade, nggak pernah belajar kembali, puas dengan apa yang diterimanya saat ini, tinggal menunggu waktu saja kok. Terus bagaimana kalau berbicara masalah orang-orang yang sukses? Ya tentunya gampang, tinggal kebalikannya saja tentunya. Dia butuh belajar yang banyak. Tapi yang jelas dia punya karakter yang bagus. Karakternya itu adalah ya teliti orangnya. Nggak dominan, nggak temperamen, nggak emosional. Orangnya ya biasa-biasa aja. Orangnya nggak mau banyak kepo, nggak banyak komplain. Dan yang jelas, dia punya konsistensi. Konsisten. Jadi kalau Bapak dan Ibu ketemu seorang trader dan ngomongnya nggak konsisten, ya jangan suruh dia menjadi seorang trader. Kenapa? Karena dia nggak akan konsisten untuk mengambil suatu keputusan. Yang namanya trader yang sukses itu biasanya disiplin. Jadi nggak ada tuh trader tiba-tiba ditelepon nggak diangkat gitu. Terus tiba-tiba pada saat, biasanya ini kejadian pada marketing forex atau IB atau apa segala macam, pada saat harga bagus, waduh, gampang ditelepon, gampang dihubungi. Tapi pada saat harga lagi jelek, lagi floating banyak, klien minta tolong atau mau konsultasi, susahnya minta ampun. Forex itu suatu bisnis. Kalau kita berbicara masalah bisnis, bicaranya tidak hanya untuk trading saja. Jadi kalau kita bicara masalah forex, tentunya kita akan berbicara masalah trader. Kita bisa mendapatkan uang dari kita bertransaksi. Tapi ingat, uang yang kita hasilkan pasti sedikit. Yang banyak yang gimana? Yang kalau dia bisa ngelola uang orang. Gimana caranya bisa ngelola uang orang? Tunjukkan dulu track record-nya yang bagus. Bisa dulu Anda dipercaya. Pada saat kita sudah bisa dipercaya, tentunya kita bisa mengelola dana mereka. Dan pembagiannya tentu akan jauh lebih besar. Anda bisa bayangkan kalau Anda trading dengan uang Anda sendiri, yang nilainya katakanlah paling gampang misalnya 100 juta. 1 juta Anda profit 10% aja.
ya. Dan itu hasilnya adalah 10 juta per bulan. Bagaimana kalau menggunakan uang orang? Menggunakan uang orang 1 miliar. 10%-nya 100 juta. Dari 100 juta, Anda katakanlah dapat 30%. Anda dapat sekitar 30 jutaan. Dari situ saja perhitungan matematikanya udah jelas. Pakai duit sendiri aja cuma dapat 10 juta. Pakai duit orang 30 juta. Kenapa nggak kita menjadi fund manager? Orang yang punya uang yang dititipkan kepada kita itu menginginkan keamanan, bukan hanya profit. Semua orang selalu mengatakan kepingin aman dan profit. Ya nggak akan ada. Kalau uangnya besar sekali, mereka kepingin aman. Mereka nggak mau kehilangan uang itu. Profitnya sedikit, itu nggak masalah buat mereka. Yang penting uangnya masih ada. Dan ini yang nggak pernah dipikirkan sama semua trader. Dan inilah yang akhirnya membuat bisnis ini menjadi sangat-sangat buruk. Kalau sampai Anda harus belajar, belajarlah mulai dari money management, untuk menentukan berapa modal yang dibutuhin, analisa fundamental, dan tentunya adalah technical. Ini yang perlu yang dibutuhkan tuh ini gitu loh. Karena pada prinsipnya kalau Anda ikut pelatihan, nggak ada yang seperti ininya, nggak ada teori masalah nggak ada teori masalah arah besar market atau fundamentalnya, yang ada cuma technical aja. Hari ini semua textbook nggak berlaku. Gimana coba caranya Anda bisa majuin suatu ekonomi dalam keadaan wabah? Nggak pernah ada textbook. Sampai The Fed aja bingung. Dia cetak uang sampai banyak aja. Ekonomi udah membaik, saham naik. Dia mengatakan bahwa sektor tenaga kerja punya masalah nih. Saham digital naik terus. Tapi the real marketnya itu nggak sebaik yang tercermin di lantai bursa. Semua textbook tidak berlaku hari ini. Dan kita bisa melihat bahwa orang-orang yang ada di Amerika sekarang mulai pindah ke pinggiran, ke Texas. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan sudah mengakomodir mereka bisa bekerja dari rumah. Bisa bayangkan kan? Semua itu berubah. Technical pun pasti akan berubah. Berapa banyak? Suatu struktur pola nggak berhasil. Gara-gara apa? Ya gara-gara berubah. Berubah apanya? Orang bilang gampangnya berubah fundamentalnya gitu. Tapi pas ditanya fundamental apa sih? Ya udahlah forex factory gitu. Forex factory bukan fundamental. Belajar itu perlu. Kedepannya itu Anda lebih baik kehilangan uang di belajar dibandingkan Anda kehilangan uang di trading. Kalau Anda kehilangan uang di trading, Anda nggak tahu gimana balikinnya. Tapi pada saat Anda belajar, Anda sekolah, tentunya Anda punya cara untuk mengembalikan uang belajar Anda. Dan Bapak dan Ibu boleh tanya, Riz, hasilnya mana dari orang yang belajar? Ini adalah hasilnya. Dan ini real kalau Anda lihat tanggalnya, itu adalah sampai withdraw-nya ada, dan ini tanggal-tanggalnya sampai tanggal hari ini. Semuanya nggak ada yang diedit. Dan nggak ada satupun saya mengatakan bahwa Anda harus beli ini dan beli itu, nggak gitu loh. Biarin aja, berkembang sendiri. Yang penting ada trader itu banyak belajar, bukan banyak komplain. Banyak yang bisa Anda lakukan, karena di Amerika sendiri sekarang mereka banyak perusahaan sudah mempergunakan tenaga bekerja dengan jarak yang jauh. Jadi nggak perlu mempunyai rumah di dekat-dekat kantor gitu ya, seperti di Jakarta misalnya, rumahnya harus dekat-dekat, yang nggak perlu. Sekarang yang jauh juga nggak apa-apa, karena mereka sekarang bisa menghasilkan uang walaupun mereka berada di kota-kota yang kecil tapi punya internet yang kencang. Bapak dan Ibu, ini adalah terobosan yang kedepannya, dan Bapak Ibu bisa harus pikirkan, ciptakan bisnis sendiri dan jangan percaya orang lain, karena di kemudian hari itu semua akan terlihat transparan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Selamat sore dan selamat beraktivitas.